Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami bersyukur hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon pimpin, tolong kami agar kami mengerti dan kami bisa menghidupinya dalam kehidupan kami. Kau urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini. Engkau pakai untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik tentang Injil dan pekerjaan, Saudara. Dan saya akan membahas bagian ini secara tematik. Kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan untuk membahas topik ini. Saudara, kita akan membaca di awal ini dan nanti kita akan baca beberapa bagian yang lain. Yang pertama kita baca, Saudara, dari Kejadian 1 ayat 28. Lalu 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan Kolose 3 ayat 23. Kejadian 1 ayat 28, mari yang laki-laki kita bersama membaca bagian ini ya. Kejadian 1 ayat 28, yang pria mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sekarang yang kaum perempuan kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 10 bersama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Terakhir kita baca bersama Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, suatu kali saya pergi berbelanja di sebuah tempat perbelanjaan dengan mengendarai sebuah motor. Setelah saya tiba di tempat yang akan saya tuju, lalu saya menuju parkiran. Saya akan memarkirkan motor saya, saudara-saudara. Lalu saya masuk, saya pilih barang-barang yang saya ingin beli, lalu bayar ke kasir, keluar menuju parkiran saya, mau ambil motor. Setelah kemudian barang yang sudah saya beli, saya kaitkan di kaitan yang ada di motor, saudara-saudara, saya naiki motor saya. Ketika saya naiki motor, saudara-saudara, tiba-tiba ada bunyi. Prit. Saya menoleh ke belakang. Ada seorang abang-abang bertopi, berkalungkan peluit, sedang berdiri di pinggir jalan. Padahal saudara-saudara, waktu saya datang tidak ada orang sama sekali. Pas saya keluar, pas saya pulang, celing, tiba-tiba dia muncul. Seolah-olah bunyi tang prit itu ingin menandakan, hei, saya ada di belakangmu. Saudara-saudara, karena ada beberapa motor yang terparkir waktu itu, agak susah untuk keluarnya. Harapan saya abang itu datang, dia bantuin saya. Tapi nyatanya enggak, saudara-saudara. Saya berusaha belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Lalu akhirnya saya keluar, saudara-saudara, dan saya menuju jalan untuk menyeberang. Saudara-saudara, ketika saya udah mau menyeberang, tiba-tiba bunyi itu muncul lagi. Prit, lebih keras bunyinya. Seseorang datang menghadang di depan saya dan dia berkata dengan wajah datar, "Bos, 2.000. Saudara-saudara, agak terpaksa saya ambil duit kertas 2.000. Ini bang, harapan saya mau diseberangkan, tapi setelah dapat uang 2.000 itu, saudara,
dia pergi ke tempatnya. Saya agak nyesel kasih 2.000 itu, saudara. Bapak Ibu saudara-saudara, begitu banyak saya berpikir ya dalam sepanjang perjalanan itu, ini orang niat kerja gak sih? Dalam hati saya berkata, ada training gak ya sama orang-orang tukang parkir itu? Saya tidak merendahkan pekerjaan tukang parkir. Tapi saya kok merasa dia tidak layak untuk menjadi tukang parkir yang baik dan berkualitas. Bagaimana dia bisa ambil uang saya dan kemudian dia tidak mengerjakan apa-apa. Tidak ada keramahan sama sekali yang dia tunjukkan. Sudah banyak orang kerja, yang penting gue dapat uang. Ya udah, nggak ada gairah, nggak ada semangat hidup, nggak ada betul-betul kesungguhan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Banyak orang bekerja yang penting dapat uang, tetapi menjalankannya, saudara-saudara, tidak ada lagi semangat dan sukacita. Berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu saudara-saudara, yang bekerja tiap minggu malam, saudara, berpikir begini, besok Senin lagi. Kerja lagi. Besok Senin lagi ketemu bos, ketemu teman-teman, rekan-rekan. Capek. Akhirnya pekerjaan kita jalani dengan semangat yang seadanya, apa adanya. Yang penting saya kerjalah dan yang penting saya dapat uang, bisa bertahan hidup. Tetapi saudara, bagaimana seharusnya ketika orang Kristen mengerjakan pekerjaannya, saudara? Ketika ia menjadi seorang ibu rumah tangga, ketika ia bahkan menjadi seorang pensiunan, menjadi sales, menjadi pedagang, menjadi CEO, guru, pengusaha, karyawan, penjahit, teknisi, kontraktor, buruh harian, tukang ojek, tukang parkir. Kalau dia seorang Kristen, harusnya etos kerjanya seperti apa? Gimana dia kerjanya, saudara? Semua orang bekerja. Tetapi kalau orang Kristen yang mengerjakan pekerjaan itu, beda kualitasnya. Cara dia bekerja berbeda dengan orang yang belum kenal Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ada Injil yang sudah meresap dalam pekerjaan itu. Apapun pekerjaannya, entah itu pekerjaan yang digaji atau tidak digaji sama sekali. Sudah ada 3 hal yang diubah oleh Injil tentang pekerjaan kita, saudara. Pertama, Injil mengubah alasan kita bekerja. Kerja adalah rancangan Allah, bukan kutukan dari Allah. Pandangan Yunani kuno berkata seperti ini, Bapak Ibu. Saudara-saudara, pandangan orang Yunani kuno berkata kerja itu sifatnya rendah, gak punya kehormatan. Orang bekerja itu orang-orang kelas budak. Jadi orang yang kerja itu orang yang gak terhormat. Nah, kalau orang yang terhormat itu kelasnya seperti filsuf, raja-raja, pemimpin-pemimpin. Jadi ada konsep seperti itu ya. Jadi saya berpikir, gini ya saudara ya, coba kalau ada saudara, keluarga, atau orang terdekat kita nggak kerja, coba tanya baik-baik. Kamu orang Yunani kuno bukan? Jangan-jangan kamu ini orang dari peradaban Yunani kuno ya? Kok kamu gak kerja dan merasa gak kerja itu oke-oke saja gitu. Saudara, tetapi ini berbalik ketika kita belajar Alkitab bahwa kerja itu, saudara-saudara, adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam Alkitab dan itu merupakan rancangan Allah dan bukan kutukan dari Allah. Saudara, kita baca Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 ya. Saya akan bacakan bagian ini buat kita. Dikatakan begini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Saudara-saudara, Allah kita bukan Allah yang pengangguran dan Allah yang malas-malasan, saudara. Allah kita mendesain kerja dan juga istirahat. Ya, ingat saudara bahwa Allah mendesain kerja dan istirahat itu sesuatu yang berbarengan. Banyak orang sekarang kerja lupa istirahat.
Kerja-kerja lupa sama Tuhan. Kerja-kerja lupa dia punya anak, punya istri untuk dipedulikan. Saking terlalu tenggelam dalam kesibukan pekerjaannya. Saudara, Allah kita Allah yang bekerja, ya. Maka seharusnya saudara kita juga sebagai ciptaannya adalah orang-orang yang bekerja, suka menikmati bekerja itu. Maka Bapak Ibu Saudara, manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia itu diperintahkan untuk bekerja. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. So, manusia diberi mandat untuk mengerjakan, mengusahakan, menaklukkan ciptaan. Dan lebih keras lagi Paulus berkata di 2 Tesalonika, saudara, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Lalu Amsal 18 ayat 9 berkata, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Jadi sudah Alkitab begitu banyak ingin mengatakan bahwa bekerja itu memang rancangan dan desain dari Allah. Kita tidak didesain untuk menjadi pemalas, tapi kita didesain untuk menjadi seorang pekerja. Karena Allah kita pun seorang yang bekerja. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya melihat status teman saya, saudara-saudara, waktu SMA, lalu dia posting status seperti ini. Jangan malu punya suami jelek tapi pekerja keras. Malulah ketika punya suami ganteng tapi tidak ada tanggung jawab dan pemalas. Terus ada yang komen begini, saudara. Iya nih, nasib sudah menjadi bubur. Dugaan saya yang komen ini mengalami status itu. Nikah, lihat gantengnya doang, ternyata nikah sama pemalas, saudara-saudara. Saudara, jadi ini sebuah realitas ya. Banyak orang, wah, cari pasangan hidup, carinya yang ganteng, yang cantik. Tapi ternyata etos kerjanya nggak ada, saudara. Dan ingat ya, bagi rekan-rekan yang lagi mencari pasangan hidup, bahwa cantik dan ganteng tidak akan mengenyangkan di dalam pernikahan. Tidak akan bisa membiayai mahalnya rumah sakit dan biaya sekolah anak. Tidak akan. Saudara-saudara, maka seharusnya kita itu didesain sebagai pekerja, ya, orang yang bekerja. Dan di awal penciptaan, kerja itu adalah sesuatu yang mulia, saudara-saudara. Ya, kita didesain sebagai pribadi yang bekerja, namun ketika manusia jatuh dalam dosa, konsep kerja menjadi rusak, ya, dirusak oleh dosa, saudara. Maka Kejadian 3 ayat 19 dikatakan seperti ini. Dengan berpeluh, bercucuran keringat, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 1-2 tadi kita baca, pekerjaan itu sesuatu yang indah, didesain oleh Allah. Tetapi Kejadian 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan dengan berpeluh engkau cari makananmu. Pekerjaan menjadi sesuatu yang menjadi beban. Kita harus bersusah payah untuk bekerja. Saudara, dampak dosa dalam pekerjaan kita. Pertama, saudara, orientasi bekerja bukan lagi panggilan Allah, tetapi profit atau sekedar survive aja, yang penting gua hidup hari ini. Orientasi kerja jadi seperti itu. Lalu saudara, dosa membuat manusia diperbudak oleh pekerjaan. Yang saya bilang tadi, akhirnya orang tenggelam di dalam pekerjaan, lupa dengan dirinya sendiri, lupa keluarganya, lupa Tuhan, lupa sabat, dan sebagainya. Kemudian karena dosa, bekerja akan disertai dengan frustasi, saudara-saudara, konflik, kegagalan, air mata. Dosa, saudara, membuat manusia menghasilkan pekerjaan yang berdosa. Caranya dan jenis pekerjaannya. Dan ini realitasnya, saudara-saudara. Maka bahasa Tim Keller, dia berkata,
pekerjaan itu menjadi fruitless, pointless, selfish, dan menjadi berhala kita. Gak ada arahnya, gak ada tujuannya, dan malah hanya untuk diri kita sendiri dan menjadi berhala kita sendiri, saudara. Pekerjaan telah dicemari oleh dosa. Misalnya gini, saudara, di Kejadian 11 ayat 4. Kita baca sama-sama bagian ini. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Bangun menara Babel itu kan pekerjaan. Tapi apa tujuannya? Cari nama untuk diri mereka sendiri. Mereka gak mau lakukan apa yang Tuhan inginkan. Mereka mau bangun sesuatu untuk diri mereka sendiri, untuk kemuliaan diri mereka sendiri. Dan ujungnya Tuhan gak suka dengan hal itu, saudara-saudara. Maka dikacau balaukanlah bahasa mereka. Saudara-saudara, itu dampak dosa di dalam pekerjaan kita. Sehingga setelah kejatuhan, kerja itu menjadi sesuatu yang sia-sia dan sulit. Kenapa kita begitu mudah bosan, ketika kita begitu mudah untuk tertekan ketika bicara tentang pekerjaan? Karena itu adalah dampak dari dosa, saudara-saudara. Tetapi yang kita syukuri bahwa Injil itu, saudara, membuat kerja jadi penuh makna meskipun tetap sulit. Tapi ada maknanya. Kerja menjadi penuh makna karena sekarang kita tahu bahwa kebangkitan Kristus memberitahu kita bahwa dunia materi ini akan menjadi bagian dari langit bumi yang baru nanti. Kita tahu, saudara, bahwa memang apa yang kita kerjakan di dalam kesementaraan akan diperhitungkan dalam kekekalan. Kita diberikan pengharapan itu. Dan kita lebih tahu lagi bahwa karya Kristus telah melawan, telah mematahkan kutuk dosa itu. Dikatakan dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Saudara-saudara, hukum Taurat itu kan berusaha untuk mengerjakan apa yang Tuhan lakukan. Tetapi kematian Kristus membuat kutuk itu menjadi terpatahkan, sehingga kita tidak di bawah kutuk dan hukuman dosa lagi. Karena karya Kristus di atas kayu salib telah menebus kita. Waktu Tuhan menebus kita, bukan jiwa kita saja yang ditebus, tetapi pekerjaan kita, saudara. Karya Kristus menempatkan kembali desain kerja itu pada tempatnya. Rancangan Allah yang mulia dan untuk memuliakan Allah. Karena Yesus mati membuat pekerjaan itu bukan lagi harus dinikmati, dihidupi dalam dosa, tetapi untuk memuliakan Allah. Maka saudara, oleh karena ini ya, kalau kita memahami bagian ini bahwa kerja adalah rancangan Allah, maka kita akan dengan sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan kita. Ketika ibu-ibu rumah tangga masak di rumah, akan masak dengan sungguh-sungguh. Ada juga bapak-bapak rumah tangga masak di rumah. Ketika masak, kita akan masak dengan sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa ada anak, ada keluarga, ada pasangan kita akan menikmati makanan ini. Kita tidak akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, saudara, dengan keluhan, dengan omelan, tetapi dengan wujud syukur karena ini desain dari Allah. Saudara-saudara, pertama tadi Injil mengubah alasan kita bekerja, yaitu rancangan Allah bukan kutukan dari Allah. Kemudian yang kedua, saudara, Injil mengubah tujuan kita bekerja. Kerja untuk melayani orang lain, bukan hanya diri sendiri. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu ya, berapa lama kita menghabiskan waktu kita untuk bekerja? Dalam sehari kurang lebih ada 8 jam. Kalau kita total ada 1/3 dari hidup kita habiskan untuk bekerja. Kalau kita kalikan di dalam jam, sekitar 80.000 jam seluruh hidup kita berikan untuk bekerja. Banyak sekali waktu untuk bekerja. Tapi pertanyaannya, waktu kita mengerjakan itu, apakah tahu tujuannya buat apa? Ngerti tujuannya buat apa? Saudara-saudara, di dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan,
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi mengerjakan ya dan memelihara taman itu. Jadi bekerja desainnya bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk ciptaan lain, untuk menopang dan memelihara ciptaan yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pekerjaan apapun pekerjaan itu seharusnya dipahami sebagai sarana untuk melayani sesama. Dan penebusan Kristus memampukan kita untuk bisa mengerjakan hal ini. Allah menebus segala sesuatu termasuk pekerjaan dan cara kita bekerja. Saudara, dalam Kisah Rasul 20 kita akan menemukan saudara-saudara, Paulus berkata bahwa dengan bekerja kita bisa menolong, membantu orang yang kekurangan. Dan Paulus juga mempraktekannya. Paulus bekerja untuk mendukung pelayanannya dan mendukung pelayanan orang lain. Sehingga saudara-saudara, penebusan Kristus membuat kita ketika bekerja bukan menjadi orang-orang yang menimbun berkat, saudara-saudara. Tapi kita dipakai untuk menyalurkan berkat. Dan itulah Injil telah meresapi di dalam seluruh aspek hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, pikirkanlah bahwa apapun yang Bapak Ibu kerjakan hari ini, entah itu digaji atau enggak digaji, ya, itu adalah sarana untuk memelihara ciptaan Tuhan. Semua pekerjaan berharga di mata Tuhan. Yang berharga bukan cuman orang-orang kantoran berdasi, bukan rohaniwan, bukan hanya rohaniwan, tetapi semua. Saudara bekerja sebagai orang yang berternak, saudara kerja serabutan, saudara jadi pedagang, sales, guru, tukang sayur, tukang parkir lagi. Apapun pekerjaan saudara, terkecuali jadi melacur atau berjudi dan sebagainya. Semua pekerjaan itu berharga di mata Tuhan. Ya, oleh karena itu Martin Luther berkata, semua pekerjaan itu bagian dari cara Allah memelihara dunia ini. Makanya saudara-saudara, kalau kita sadar bahwa semua pekerjaan bermartabat, ya, kita akan menjadi menghargai pekerjaan itu sendiri. Kalau saya makan, saya akan ingat nasi nggak muncul gitu saja nih. Ada siapa di belakangnya? Hah? Ada tukang parkir? Bukan ya. Ada para petani yang menanam, ada orang-orang yang membersihkan, ada orang-orang yang menjual, distribusi, ada penjual di warung-warung dan sebagainya. Ada istri saya yang masak juga. Tidak lupa itu. Sudah-sudah ketika kita pakai baju, kita tahu bahwa kita nggak kemudian muncul baju ini tiba-tiba saja. Ingat bahwa ada orang-orang lain yang bekerja mengusahakannya. Ada menjadi pengrajin kain, ada orang yang menjahitnya, ada orang yang menjualnya. Ketika kita makan daging babi nggak bisa langsung dimakan hidup-hidup gitu, Bapak Ibu. Ada siapa? Ada yang memeliharanya dulu, ada yang tukang jagal, ya, memotongnya, ada yang masak dan baru kita makan. Sehingga semua pekerjaan itu sudah sedang berusaha untuk membangun, menopang ciptaan yang lain. Sehingga esensi pekerjaan itu adalah melayani Allah. Ya, esensi pekerjaan itu memuliakan dan melayani Allah. Sudah, kalau kita tanya begini, kenapa kamu bekerja? Jawabannya pasti supaya dapat uang, biasanya gitu ya. Jujurlah ya, kita butuh uang kan. Saudara, pasti kalau ditanya, buat apa kerja? Ya supaya dapat uang dan sebagainya. Tetapi inti dari pekerjaan sebenarnya bukan uang, tetapi pelayanan. Ingat ini saudara. Kalau ada yang mengatakan bahwa inti dari pekerjaan adalah uang, ada konsep yang keliru. Kenapa? Karena sebelum ada uang, ya, sebenarnya konsep bertukar itu apa? Barter kan? Bukan uang. Dan konsep barter itu apa saudara? Ya, barter itu kan gini, aku punya ini, kamu punya itu, ya. Jadi kita tukaran yuk.
Konsep bisnis juga seperti itu. Aku mengerjakan produk ini, produk yang orang lain gak punya. Aku membeli produk yang orang lain buat karena saya gak punya. Jadi tujuannya sebenarnya untuk membangun, untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan orang yang butuhkan begitu. Oleh karenanya saudara-saudara, pertama-tama bekerja pertama-tama dipahami bukan untuk mendapatkan uang, tetapi untuk pelayanan. Melayani orang, bagaimana supaya apa yang saya kerjakan ini memenuhi kebutuhan orang. Kalau konsepnya seperti itu, kita akan menjadi lebih berbeda cara bekerja kita, karena kita tahu bahwa kita akan beri kualitas terbaik sama orang ini, karena orang ini butuh. Saudara-saudara, Injil mengubah tujuan kita bekerja. Tujuannya supaya kita jadi berkat, berdampak bagi orang lain. Pekerjaan itu harus berdampak bagi orang lain. Jangan sampai sudah ketika kita bekerja orang ngedumel, orang ngomel-ngomel gara-gara pekerjaan kita. Orang tidak puas dengan pekerjaan kita karena kelalaian kita asal-asalan mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara, Injil mengubah tujuan kita bekerja, bukan untuk diri tapi untuk orang lain. Dan Yesus telah mengerjakan hal ini. Yesus totalitas mengerjakan tanggung jawabnya. Dari ia lahir sampai ia menderita dan mati di atas kayu salib. Tanpa mengeluh, ia mengerjakan tanggung jawabnya. Buat siapa? Bukan buat dirinya, saudara. Buat kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Supaya kita hidup. Dibebaskan dari hukuman dan maut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Injil itu, saudara, Injil mengubah tujuan kita bekerja. Bukan lagi soal diri, tetapi menjadi berdampak, bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita bekerja hari ini, tanya pada diri kita, apakah yang saya lakukan ini sungguh-sungguh dimotivasi, saya ingin orang lain bisa terpenuhi kebutuhannya, atau saya ingin pikirkan cuan-cuan terus yang saya pikirkan, dan saya nggak peduli orang lain seperti apa nasibnya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil mengubah cara kita bekerja. Kerja dengan integritas, bukan hipokritas. Ya, integritas itu kejujuran, hipokrit itu kemunafikan. Saya pernah beli barang barang elektronik. Terus orangnya bilang gini, ayo Mas dibeli, ori ini ori. Saya bilang, ori, beneran ori? Iya, ori. Harganya sedikit lebih di bawah ori. Makanya saya beli. Wah, ini ori dikit tapi lebih murah dikit gitu ya. Sudah pas dipakai saudara-saudara, itu bukan ori, tapi ora ori saudara-saudara ya. Enggak ori sama sekali. Ternyata KW benar-benar KW itu ya, rusak barangnya. Itu kan model dan cara kerja yang hipokrit ya. Bukan seperti itu cara orang Kristen bekerja. Kalau memang KW ya bilang KW. Ya, jangan bilang ori yang KW begitu ya. Kalau ada Injil akan mengubah cara kita bekerja. Kerja dengan integritas, kejujuran, bukan hipokrit. Saudara-saudara, saya lanjutkan cerita saya tentang tukang parkir, saudara. Setelah kejadian itu, jujur saja saya punya stigma agak negatif dengan tukang parkir. Saya jadi kalau kemana-mana milih-milih, saudara-saudara. Ini ada tukang parkirnya atau enggak ya? Saya punya satu pengalaman saudara-saudara. Ketika saya pergi ke tempat belanja yang lain. Di situ ketika saya kemudian memarkirkan motor saya di tengah-tengah kerumunan, lebih banyak motor lagi. Nah, di sini ada satu orang yang lebih berbeda. Ketika saya mau parkir saudara-saudara, peluitnya bunyi. Beda kan? Tadi yang di awal bunyinya setelah saya mau keluar. Tapi ini sebelum saya parkir dia udah bunyi. Prit. Lalu dia bilang begini sama saya. Selamat pagi bos. Bosku selamat pagi. Silakan ditinggal saja ini. Sambil dia senyum semangat yang sumringah. Tinggal saja belanja saja. Nanti saya atur ya. Nanti saya atur. Bos belanja aja ya. Saudara, sekali-kalinya saya dipanggil bos itu sama abang-abang tukang parkir, saudara-saudara ya.
Lalu sudah setelah beberapa menit saya berbelanja, Bapak Ibu Saudara, saya kembali. Ya, saya kembali, belum saya sampai di motor, orang ini udah samperin saya. Ia melihat dari kejauhan, dia bilang, bos, udah selesai ya belanjanya. Dia senyum-senyum, dia tertawa. Ayo ya, saya keluarin motornya, mau kemana? Ke kiri atau ke kanan? Wah, hebat sekali nih orang ya. Sambil tersenyum gitu. Maka saudara, waktu saya mau pergi, dia gak perlu ngomong bos 2000. Gak perlu ngomong itu. Saya langsung kasih. Agak lebihan dikit, beda senang. Tapi kenapa sudah itu etos kerja yang saya gak tahu agamanya, tapi dia sudah mengubah stigma negatif saya tentang tukang parkir. Dia membuat saya sadar bahwa ada loh tukang parkir yang pro, high quality, saudara-saudara, profesional, berkualitas. Tukang parkir mengerjakan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, dan saya jujur waktu itu saya senang sekali. Saya merasa puas, saya bilang, wow, ada orang seperti ini ya. Harusnya kita bekerja apapun pekerjaannya saudara-saudara. Harusnya dengan sungguh-sungguh kita mengerjakannya dengan sesuatu yang sudah diresapi oleh Injil. Cara kita bekerja harus menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Ya, maka Kolose 3 ayat 23 dikatakan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sudah ketika kita jualan, ngajar, kita memimpin, apapun pekerjaan kita, ingat ini untuk Tuhan. Kenapa? Melalui pekerjaan saya sedang melayani Tuhan. Saya sedang memuliakan Tuhan. Maka saya dengan sungguh-sungguh mengerjakannya. Tetapi saudara, namun kita harus sadar bahwa ketika masuk ke dalam dunia kerja, kita akan dibenturkan dengan idealisme dan realitas. Waduh loh Yunus, ngomong itu idealisme terus. Coba masuk ke dalam dunia kerja, gelapnya minta ampun. Gimana cara kamu menghadapi orang-orang sistemnya udah buruk dan sebagainya? Waduh saudara-saudara, memang gak gampang menjawab pertanyaan itu. Saya pernah ya khotbah di satu gereja, bicara tentang pekerjaan. Kemudian seorang konsultan pajak datang menemui saya. Dia bilang begini, Pak, benar sih, tapi kok rasanya susah ngelakuinnya ya. Di tempat saya, kita memang diwajibkan untuk memanipulasi data, sedikit agak menipu untuk menguntungkan perusahaan. Terus itu gimana caranya? Kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Anak istri saya gimana? Sudah jujur itu nggak gampang ya. Itu kita masuk ke dalam masalah etika. Tapi kita butuh hikmat Tuhan. Ini kok kasus-kasus apapun itu tidak mengubah prinsip Alkitab bahwa Injil harus meresapi area kerja kita. Mungkin kita bisa melihat contoh, apakah tanya sama diri kita, apakah kita dipanggil seperti seorang Daniel ketika diperhadapkan pada situasi antara lu mau taat sama raja atau lu mati. Tapi dia sama sekali gak kompromi. Dia bilang aku tetap taat sama Tuhan. Ada orang-orang seperti itu, berani benar-benar mengambil resiko itu. Tapi ada juga orang-orang model Esther, saudara. Di awal-awal dia berkompromi, menikah dengan orang bukan Yahudi. Harusnya gak boleh ya, tapi dia melakukannya. Berkompromi, tapi pada waktu yang tepat, kemudian dia memilih jalan resiko, dia juga mau mati. Oleh karena itu saudara-saudara, apapun kondisi pekerjaan kita saat ini, tapi ingat, kira-kira sekarang ini jam berapa perjalanan di hidupmu, saudara? Mungkin kita nggak dipanggil untuk membebaskan, untuk mengerjakan sesuatu yang sempurna supaya dunia kerja menjadi sorga, benar-benar sorga. Tetapi mungkin Tuhan panggil kita untuk sedikit demi sedikit memberikan keteladanan gimana cara kerja yang baik, gimana cara kerja yang sudah diubahkan oleh Injil. Dalam situasi seperti ini, kita sungguh amat butuh hikmat dari Tuhan. Kita butuh kebijaksanaan daripada Tuhan. Saudara-saudara, apapun yang kita lakukan dalam kesementaraan ini, pekerjaan entah di gereja atau di luar gereja, ingatlah bahwa apa yang kita kerjakan dalam kesementaraan diperhitungkan di dalam kekekalan.
Sehingga waktu kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, ingat bahwa ini akan menjadi upah buat kita orang-orang percaya. Tapi ingat ya, keselamatan tetap anugerah, bukan upah atau jatah. Anugerah. Tetapi pekerjaan baik kita, kesungguhan kita waktu kita bekerja, apapun yang kita kerjakan akan diperhitungkan di dalam kekekalan. Maka sudah di dalam pemulihan nanti, pekerjaan itu yang awalnya beban, bukan lagi beban. Wahyu 14 ayat 13 berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, supaya mereka beroleh beristirahat. Ya, beristirahat dari jerih lelah mereka. Saudara-saudara, ingat bahwa Injil mengubah 3 hal ini. Apa? Alasan, tujuan, dan cara kita bekerja. Kalau saya singkat menjadi altar, saudara. Sehingga pekerjaan harus menjadi altar untuk memuliakan Tuhan. Karena alasan, tujuan, dan cara kita bekerja telah diubahkan oleh Injil. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita datang kepada Tuhan. Jika hari ini engkau lelah, engkau mulai putus asa, engkau tertekan dengan pekerjaanmu, datanglah pada Yesus yang memberi sumber kelegaan kepadamu. Jika hari ini engkau terlalu sibuk dalam pekerjaanmu, kehilangan makna, sampai engkau lupa dengan orang-orang terdekatmu, engkau lupa hubunganmu dengan Tuhan, datanglah pada Yesus. Jika hari ini ada di antara saudara yang sedang mencari pekerjaan, bergumul dengan perekonomian, atau sedang ingin membangun usaha, datanglah pada Yesus. Biarkan Injil itu meresapi seluruh keinginan-keinginan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami bisa membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu mengingatkan kami betapa Injil itu sangat dalam dan luas, meresapi seluruh area hidup kami. Termasuk pekerjaan yang kami kerjakan. Pekerjaan sehari-hari kami di rumah diresapi oleh Injil. Engkau tolong setiap umat-Mu ya Tuhan, agar dengan sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaannya dengan serius, dengan totalitas untuk memuliakan Allah. Mereka yang sedang kelelahan, Tuhan hiburkan. Mereka yang terlalu sibuk dalam bekerja, Tuhan panggil untuk kembali merasakan keintiman dengan-Mu. Mereka yang sedang bergumul mencari pekerjaan atau sedang bergumul membangun usaha lagi, Tuhan tolong, Tuhan arahkan, Tuhan pimpin. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.